Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan solehah? Semoga selalu sehat, semangat, dan ceria. Berjumpa lagi dengan Bu Novi. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dan IPA, tema 1, subtema 3 tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Namun, sebelum kita masuk materi pembelajaran, Ibu akan memaparkan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini ya. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan kata-kata tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan dari teks dan menceritakan kembali isi teks tersebut. Yang kedua, siswa dapat menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang dibaca. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan makna kata tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan dan menulis kalimat menggunakan kata-kata tentang pertumbuhan hewan. Yang keempat, siswa dapat menuliskan daur hidup katak. Yang kelima, siswa dapat melengkapi paragraf tentang daur hidup nyamuk. Dan yang keenam, siswa dapat menuliskan daur hidup lalat. Baiklah anak-anak, kita mulai belajar materi kita ya. Namun sebelumnya mari kita berdoa dulu sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, baik. Ibu mau bertanya nih, siapa di sini yang di rumahnya punya hewan peliharaan seperti kucing? Oke, nah kira-kira yang punya hewan peliharaan kucing, apakah kalian pernah mengamati tidak ya? Kucing itu melahirkan atau bertelur ya? Lalu hewan lain seperti ayam, apakah ayam itu melahirkan atau bertelur ya? Nah, untuk mengetahuinya, hari ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan serta cara perkembangbiakannya. Yuk kita sama-sama simak materinya ya. Oke, anak-anak, setiap makhluk hidup, termasuk hewan, pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Salah satunya adalah hewan. Di Indonesia sendiri terdapat berbagai jenis hewan, baik itu hewan peliharaan, hewan langka, dan hewan liar pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tapi setiap hewan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda, tergantung faktor yang mempengaruhinya. Nah, misalnya kalian mempunyai 2 ekor kucing yang kalian pelihara di rumah. Tetapi ukuran kucing yang pertama, tubuhnya lebih kecil dibandingkan kucing yang lainnya. Itu terjadi karena ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kucing tersebut. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan terbagi menjadi 2 ya. Yang pertama, faktor yang terdapat dalam tubuh hewan, seperti genetik dari induknya dan hormon dalam tubuh hewan. Faktor yang kedua yaitu faktor yang terdapat di luar tubuh hewan, seperti makanan dan minuman, aktivitas tubuh hewan, suhu udara, oksigen, dan sinar matahari. Nah, anak-anak, pembahasan selanjutnya adalah perkembangbiakan hewan. Nah, ada yang tahu nggak ya perbedaan perkembangan dan perkembangbiakan hewan itu apa ya? Nah, anak-anak, kalau perkembangan itu adalah perubahan kemampuan, kecakapan, keahlian, kematangan organ-organ fisik hewan. Contohnya burung. Ketika menetas, dia belum bisa terbang kan? Tetapi seiring berjalannya waktu, perkembangan organ-organ dan fisiknya sudah mulai berkembang.
dan akhirnya bisa terbang tanpa adanya bantuan. Nah, sedangkan perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan yang bertujuan untuk melestarikan jenisnya. Nah, anak-anak, berikut adalah cara perkembangbiakan hewan. Yang pertama, bertelur. Contohnya ayam, ikan, kupu-kupu, nyamuk, katak, penyu, dan lain-lain. Yang kedua, dengan cara melahirkan. Contohnya kucing, kuda, sapi, kerbau, dan lain-lain. Yang ketiga, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Nah, bagaimana sih caranya? Hewan tersebut bertelur, tapi telurnya menetas di dalam tubuh induknya. Lalu induk tersebut mengeluarkan anaknya dengan cara melahirkan. Contohnya buaya, ular kobra, kadal, dan lain-lain. Oke, anak-anak, kita bahas satu-satu ya. Mulai dari hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Yang pertama, contohnya adalah ayam. Ayam memiliki ciri-ciri tubuh berbulu, memiliki 2 kaki, memiliki paruh, bernapas dengan paru-paru, berkembang biak dengan cara bertelur, dan membutuhkan makan dan minum. Fase pertumbuhan hidup ayam dimulai dari telur. Telur menetas akan menjadi anak ayam. Anak ayam akan tumbuh menjadi ayam muda dan akan tumbuh lagi menjadi ayam dewasa. Untuk ayam betina dewasa, dia akan bertelur lagi dan menghasilkan lagi anak ayam selanjutnya. Hewan lain yang bertelur lainnya adalah ikan. Nah, ikan memiliki ciri-ciri bernapas dengan insang, bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip, dan berkembang biak dengan cara bertelur. Fase pertumbuhan hidup ikan dimulai dari telur atau yang dikenal dengan larva, kemudian telur tersebut berubah menjadi ikan kecil, lalu berkembang menjadi ikan dewasa. Dan hewan yang ketiga yang berkembang biak dengan cara bertelur yaitu katak. Katak hidup di air dan di darat. Katak bertelur di air. Telur tersebut menetas menjadi berudu atau kecebong. Berudu bernapas dengan insang. Berudu lalu berkembang menjadi katak berekor. Setelah itu, ekor katak akan menyusut dan lama-kelamaan menghilang. Katak berekor kemudian tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa hidup di air dan di darat. Katak dewasa bernafas dengan paru-paru dan kulit. Dan hewan selanjutnya yang bertelur adalah nyamuk. Nyamuk adalah salah satu jenis serangga. Pada beberapa jenis nyamuk, gigitannya dapat menimbulkan penyakit seperti malaria dan demam berdarah. Nah, berkembangnya nyamuk dikarenakan banyak genangan air. Untuk itu, kita harus membersihkan lingkungan serta membuang benda-benda yang sudah tidak terpakai agar tidak dijadikan tempat perkembangbiakan nyamuk ya. Fase pertumbuhan hidup nyamuk dimulai dari telur. Nah, nyamuk bisa menghasilkan ratusan telur ya sekali bertelur. Lalu telur tersebut menjadi jentik-jentik nyamuk. Lalu dari jentik-jentik nyamuk itu berubah menjadi pupa. Dari pupa akhirnya menjadi nyamuk dewasa yang bisa menyebabkan penyakit mematikan. Cara perkembangbiakan yang lain adalah melahirkan. Contoh hewan yang melahirkan adalah kucing. Nah, fase pertumbuhan kucing dimulai dari anak kucing, kemudian tumbuh menjadi kucing muda, kemudian tumbuh menjadi kucing dewasa.
Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan hewan memerlukan makan dan minuman. Selain itu, hewan memiliki ciri-ciri dan cara perkembangbiakan yang berbeda-beda. Setiap tahap perkembangbiakan hewan juga berbeda-beda. Nah, anak-anak, semoga penjelasannya dapat bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.